102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. (102,3 Motion FM). Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Selamat siang Motion People. Netra Negeri hadir menemani Anda untuk jelajahi Indonesia selama 30 menit dalam satu suara. Berikut berita utama hari ini. Pembukaan kembali pariwisata di Bali masih sepi wisatawan mancanegara. Kisah perjuangan tenaga kesehatan saat pandemi COVID di Indonesia. Komunitas Ayo Dongeng Indonesia hadir untuk mengedukasi dan tingkatkan imajinasi. Bersama saya Ratu Ajeng dan saya Deka Aska, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama Motion People. Sejak 14 Oktober 2021, penerbangan internasional telah dibuka. Namun, pariwisata Bali masih saja sepi wisatawan mancanegara. Lantas, kira-kira apa ya Rara yang membuat wisatawan enggan berkunjung ke Bali? Kita akan mengetahuinya bersama reporter Safira Afi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya dari Bali. Silahkan Afi laporannya. Baik, terima kasih Deka dan Rara. Motion People, hampir 1,5 tahun pariwisata Bali mengalami keterpurukan. Namun setelah PPKM dilonggarkan, Bali optimis bangkit. Saat ini wisatawan dari sejumlah daerah di Indonesia masih memilih Bali sebagai tempat berlibur. Mereka akan berlibur di Bali dalam beberapa hari sambil mengunjungi sejumlah tempat wisata yang sudah mulai dibuka. Salah satunya adalah Pantai Kuta. Sempat ditutup pada masa PPKM level 4, kini terpantau ramai wisatawan domestik. Salah satu pedagang di Pantai Kuta, Ketut Sadia, merasa senang sudah bisa kembali berjualan. Namun pada kenyataannya, masalah kembali muncul terkait syarat masuk wisatawan ke Pulau Bali. Ya senang sih sudah bisa mulai dagang lagi, tapi ya gitu masih sepi. Kebanyakan turis lokal jarang mau belanja. Bule-bule ada sih tapi masih sedikit. Paling yang menetap di sini dari tahun-tahun lalu. Pasca dibukanya penerbangan internasional pada 14 Oktober 2021 lalu, Bali masih sepi kunjungan wisatawan mancanegara. Syarat administrasi dan karantina memaksa pelaku wisata di Bali harus memutar otak untuk mengatasi berbagai permasalahan. Walaupun pemerintah telah memangkas masa karantina wisatawan asing dari 5 hari menjadi 3 hari, dinilai masih belum maksimal. Beberapa wisatawan mancanegara membatalkan jadwal menginap mereka di beberapa hotel dan villa yang ada di Bali. Pemilik salah satu villa di Ubud, Widyadi, menilai karantina sebagai salah satu faktor penghambat wisatawan datang. Hal ini karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan dan memperpanjang waktu berwisata. Ini seharusnya ada tamu dari Itali 2 orang, tapi batal. Ya karena dia tidak mau repot-repot karantina, katanya akan ganti tanggal. Tapi sampai saat ini belum juga ada konfirmasi lagi. Motion People, kini pemerintah Provinsi Bali harus membangun kepercayaan bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali. Penerapan protokol kesehatan yang ketat bisa menjadi bukti nyata untuk meyakinkan wisatawan. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, memprediksi di bulan November, Bali akan mulai kembali dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Sebenarnya dari informasi di lapangan, teman-teman sudah menyampaikan di awal November sudah ada booking untuk hotel-hotel karantina, sudah mulai ada bookingnya. Sedangkan penerbangan itu sudah cukup banyak juga bookingnya yang ke Bali. Itu yang dapat saya sampaikan. Kondisi Bali sekarang memang Wisman belum kelihatan, belum ada penerbangan langsung ke Bali sekarang. Motion People, saat ini semua negara berlomba untuk bisa mempermudah masuknya wisatawan asing demi pemulihan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Dari Bali, Safira Afi melaporkan untuk Netra Negeri, kembali ke studio. Terima kasih Afi laporannya. Deka, kita harus bersyukur ya. Saat ini angka penyebaran COVID-19 di Indonesia telah menurun, sehingga sudah bisa membuka destinasi wisata. Betul Rara, tentu ini atas kerja keras para tenaga kesehatan yang selama ini telah berjuang melalui segala rintangan hingga membuahkan hasil.
Kira-kira bagaimana ya para tenaga kesehatan melalui rintangan melawan COVID-19? Kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama reporter Raka Sentanu yang akan menyampaikan kisah salah satu tenaga kesehatan yang berjuang membantu Indonesia untuk pulih. Raka, silahkan laporannya. Baik, terima kasih Deka dan Rara. Pendengar, kasus pandemi COVID yang melanda sejak awal 2020 lalu benar-benar memukul pergerakan ekonomi dan masyarakat Indonesia. Berbagai kasus positif dan juga angka kematian yang meningkat membuat masyarakat harus tetap berada di rumah untuk waktu yang lama. Namun ada segelintir orang yang harus dan berani berada di luar rumah untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Mereka adalah para tenaga kesehatan. Dokter, perawat, bahkan petugas ambulan bekerja siang dan malam untuk menangani pasien COVID-19. Pungki Stefani, salah seorang dari tenaga kesehatan yang bekerja sebagai petugas ambulan unit AGD DKI Jakarta, berada di garis depan melawan kasus virus corona sejak awal 2020 lalu. Kalau ditanya takut, udah pasti takut. Bahkan sampai kayak ragu-ragu mau nolak, tapi udah nama saya udah ada di surat tugas. Terus mau ngejalanin tuh kayak masih berat hati gitu. Sempat mikir kenapa sih bisa menular secepat itu gitu, dalam waktu singkat bisa menularkan ke banyak pasien gitu. Terus angka kematiannya juga meningkat tajam. Itu benar-benar takut banget. Apalagi pas izin ke orang tua kalau saya ikut gabung ke tim khusus COVID yang notabene-nya adalah setiap hari ya udah plek ngurusin pasien COVID gitu. Banyaknya teman tenaga kesehatan yang terjangkit virus COVID membuat Pungki merasa takut dan was-was terhadap kesehatan diri dan keluarganya. Jadi kayak apalagi pas dengar, pokoknya setiap ngeliat berita satu perawat meninggal karena COVID-19, itu kayak ya Allah perawat kena lagi, next siapa ya? Aku bakal kena nggak ya? Sempat mikir kayak gitu. Ya nggak tahu deh, nggak kepikiran kalau sana emang kena, terus aku pulang, terus memaparin ke orang-orang rumah itu yang bakal kayak nggak bisa memaafkan diri sendiri deh kalau kayak gitu. Meningkatnya jumlah COVID di Indonesia membuat para tenaga kesehatan kewalahan dalam menangani pandemi yang ada. Para petugas ambulan harus berkeliling Jakarta hanya untuk mencari rumah sakit rujukan demi pasien COVID yang dibawanya. Iwan Kurniawan, Kepala Unit AGD DKI Jakarta, menyampaikan sulitnya penanganan pasien COVID saat pengantaran ke rumah sakit. Kalau bicara penanganan pasiennya sebetulnya tidak ada masalah. Karena di beberapa kasus di lapangan ketika kami menjemput pasien dari tempat tinggal pasien, harus diantar ke rumah sakitnya penuh, itu juga menjadi persoalan buat kami. Resiko yang bisa didapat Pungki pastinya membuat keluarga khawatir. Apalagi ia tinggal bersama ibu dan anaknya. Sang ibu Yuliana hanya bisa berdoa untuk keselamatan anaknya saat bertugas menangani pasien COVID. Merasa khawatir sih ada. Setiap dia mau bertugas, saya selalu berdoa kepada Allah agar mohon dilindungi dan dijaga anak saya. Menurunnya jumlah angka penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak lepas dari hasil kerja keras para tenaga kesehatan. Pengabdian yang diberikan dengan segala resiko yang ada dilakukan dengan sepenuh hati agar Indonesia terbebas dari pandemi COVID. Dari Jakarta, Raka Sentanu melaporkan untuk Netra Negeri. Kembali ke studio. Terima kasih Raka laporannya. Motion People, jangan beranjak dari ruang dengar Anda. Karena setelah ini kami akan kembali dengan informasi komunitas Ayo Dongeng Indonesia hadir untuk mengedukasi dan tingkatkan imajinasi. Tetap bersama kami di Netra Negeri 102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Publik itu jangan terlalu cepatlah berprasangka. Di kampanye ini saya jelas menggunakan clean campaign yang bersih loh ya. Korupsi itu nggak baik loh mas. Masa saya tega ngelakuin itu? Saya tulus loh untuk rakyat. Silahkan saya diperiksa. Nggak mungkin lah saya korupsi. Kalian tahu, pejabat itu disumpah loh. Uang rakyat itu amanat dan tidak boleh disalahgunakan. Pak, tapi kok bansos saya belum turun? Kalau itu saya... Hentikan omong kosongmu. Perangi korupsi sekarang juga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Netra Negeri.
Motion People, bagi Anda yang suka bercerita, tentu tidak boleh melewatkan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Kegiatan tersebut yaitu Festival Dongeng Indonesia dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional. Bagaimana informasi selengkapnya? Reporter Arya Dimas akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Arya. Di bagian tersembunyi di hutan timur, ada kebun mentimun yang terhampar begitu indahnya. Tidak hanya indah, namun semua mentimun itu juga lezat. Motion People, Anda baru saja mendengar kegiatan mendongeng yang dilakukan oleh salah satu pendongeng bernama Aryo Zidni dengan sapaan Ayo. Berawal dari kegemarannya untuk mengumpulkan dan membacakan buku, hingga berhasil menarik antusias anak-anak untuk bercerita dan mendengarkan dongeng. Sampai akhirnya Ayo bersama co-founder komunitas Ayo Dongeng Indonesia Widita Kustrini dan para pelajar dongeng saat itu sepakat membentuk komunitas Ayo Dongeng Indonesia dan meluncurkan gerakan sepenuh hati, yaitu gerakan mendongeng untuk anak Indonesia. Apa yang kami lakukan adalah fokusnya ada dua. Yang pertama adalah mencontohkan bagaimana cara mendongeng lewat kelas-kelas dongeng atau workshop-workshop gitu. Yang kedua, mencontohkannya dengan cara melakukan pertunjukan dongeng sehingga masyarakat Indonesia tuh tahu gimana sih enaknya, apa sih yang seru kalau misalnya mendongeng tuh kayak gimana gitu. Salah satu pendongeng yang tergabung dalam komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Suci Yoskarina, membagikan tips untuk dapat memiliki kemampuan mendongeng yang berkualitas, yaitu bersiap-siap secara penuh sebelum bercerita agar dapat menanamkan pesan-pesan dari cerita yang kita sampaikan. Pertama harus ikhlas. Ya, ketika kita cerita udah ikhlas, kita siap. Terus juga yang pasti karena kita mau cerita, kita harus punya satu cerita yang memang mau kita sampaikan. Nah, dari cerita itu mungkin kita bisa pilih cerita yang memang kita kuasai. Motion People, mulai 6 hingga 28 November, komunitas Ayo Dongeng Indonesia sedang memperingati Hari Dongeng Nasional dengan mengadakan kegiatan Festival Dongeng Indonesia yang dilaksanakan dari berbagai daerah, mulai dari Jogja, Sulawesi, Bali, Papua, dan daerah lainnya. Pendiri komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Aryo Zidni, mengatakan ini bukan kali pertamanya komunitas ini mengadakan festival. Sudah dimulai dari 2013 hingga sekarang. Kemudian kita memberanikan diri bikin festival dongeng pertama itu 2013. Itu kita bikin di kampus, di Depok, di perpustakaannya. Kan akhirnya tahun berikutnya 2014 ada festival dongeng di Bandung, ada festival dongeng di Bogor, festival dongeng Kota Hujan di Kebun Raya Bogor. Motion People, mendongeng memang sangat banyak manfaatnya, seperti untuk trauma healing, hiburan, pengisi di waktu senggang, berbagi keceriaan, motivasi, inspirasi dan imajinasi, hingga meningkatkan kecerdasan. Dari Jakarta, Arya Dimas melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Arya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Motion People, pandemi COVID-19 membuat masker wajah menjadi salah satu bagian dari produk fashion. Bahkan, kini sudah banyak produsen yang berlomba untuk memproduksi berbagai jenis masker. Kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama reporter Aurelia Dwi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Silahkan Arel laporan Anda. Baik, terima kasih Deka dan Rara. Motion People, pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan masker ketika beraktivitas. Masker wajah kini disebut sebagai tren fashion di seluruh dunia karena selain menjadi pelindung dari paparan virus COVID-19, masker juga dapat menjadi penunjang sebuah penampilan. Terbukti dengan dikeluarkannya berbagai model masker oleh beberapa brand ternama yang dijual dengan cukup mahal. Ide ini diikuti oleh beberapa produsen dalam negeri yang memproduksi berbagai model masker dengan harga yang relatif lebih murah. Pemilik bisnis masker tie-dye asal Bekasi, Sri, kini telah memproduksi lebih dari 1.000 masker. Sri mengaku awalnya hanya ingin membuat masker tie-dye untuk dikenakan sendiri. Saat menggunakan dan mengunggah ke media sosial, banyak orang yang tertarik untuk memesan masker buatannya. Melihat peluang bisnis ini, Sri mencoba untuk memasarkan masker miliknya ke e-commerce Shopee dengan harga Rp9.000.
Saya jual murah aja sih, gitu. Apalagi kalau di Shopee ya. Kalau Shopee kan saingannya banyak. Jadi saya usahakan ya harganya yang terjangkau lah gitu kan. Ya alhamdulillah hasilnya ya rame. Terus ada beberapa orang juga yang pesen lagi dengan motif yang berbeda. Rancangan Sri mampu menarik hati banyak anak muda. Salah satunya yaitu Fitri. Fitri mengaku sering membeli masker milik Sri dan tak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dijual kembali. Saya punya banyak buat ganti-ganti. Jadi masker ini kalau dipakai kelihatan lebih menarik. Bahkan saya juga jadi reseller. Saya jarang nemuin masker model ini, makanya pada beli. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan risiko penularan COVID-19, membuat apotik dan agen toko kosmetik yang menjual berbagai jenis masker ramai pembeli. Keterangan salah seorang agen toko masker di Pasar Sentral Cikarang, Aya mengatakan, kini pembeli cenderung tertarik untuk membeli masker yang sedang menjadi tren. Iya, dulu emang lebih banyak yang beli masker bedah gitu. Tapi sekarang mah kan udah banyak nih macam masker kayak Dakbil, ini kain 95, ada yang kain juga ada gitu. Apa aja juga dibeli sekarang mah, apalagi kalau ada masker jenis baru gitu, kan saya pajang di sini. Jadi kelihatan, jadi pada pengen cobain kali ya, jadi banyak yang beli. Motion People, meski kini banyak jenis dan tipe masker yang ditawarkan, namun ada baiknya Motion People mengetahui masker yang sesuai dengan kebutuhan. Dari Bekasi, Aurelia Dwi melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Arel. Bagi Motion People yang hobi makan, bisa merasakan keunikan makanan ekstrim di kuliner Pasar Lama Tangerang yang berhasil menyita perhatian pengunjung. Pasalnya, makanan yang disajikan adalah sate ular dan biawak. Untuk mengetahui lebih lanjut keunikannya, mari kita simak informasinya bersama reporter Eurika. Silahkan Eurika laporannya. Baik, terima kasih Deka dan Rara. Motion People, di kawasan Pasar Lama Tangerang terdapat warung ikonik yang menjual hal tak biasa. Warung tersebut menjual berbagai macam olahan daging ular dan biawak yang setiap malamnya selalu ramai pengunjung. Warung Tenda Dua Kobra milik Kang Aat yang selalu ramai sudah berdiri sejak tahun 2002. Sampai saat ini masih menjadi salah satu warung ramai pengunjung di Tangerang yang menjual berbagai pilihan olahan hewan ekstrim. Agak mirip tekstur daging ayam. Cuma ini agak sedikit lebih alot. Tapi untuk ukuran dimakan masih bisa. Pengunjung yang datang tidak hanya menikmati kelezatannya, tetapi ada juga yang datang untuk keperluan kesehatan. Menu yang paling berkhasiat untuk kesehatan ialah darah ular, guna mengobati berbagai penyakit kulit. Menu olahan daging ular dan biawak pun bermacam-macam, seperti sup ular, sup biawak, sate biawak, ular goreng crispy, dan abon ular. Bagi peminat yang tidak berani mencoba sate, hidangan yang normal untuk pemula yang penasaran dengan rasa daging ekstrim, penjual merekomendasikan ular goreng crispy yang paling pas dinikmati, yang dibanderol dari harga Rp20.000 sampai Rp60.000. Sering ya? Ya, soalnya kan resikonya jadi begitu. Digigit. Tapi memang bisanya udah diambil duluan ya? Masih ada. Oh masih ada tuh? Masih ada. Kalau bisa dia ini kan air liur, jadi produksi terus. Selama 3 jam dia ada daging. Di balik kelezatan dan kekasiatannya, ada suka duka di balik cara pengolahannya. Dalam pengolahan daging ular, Kang Aat sang penjual pernah terkena patokan ular hingga pingsan. Tetapi hal itu tidak membuat Kang Aat menyerah. Semakin hari, pengunjung semakin ramai yang ingin mencicipi kelezatannya. Kita dengan mudah membawa agen penyakit, baik itu virus, bakteri, parasit. Okay. Kemudian kalau misalnya dari resiko dari akibat konsumsi daging dari satwa liar dan satwa-satwa yang tidak layak untuk konsumsi, ya otomatis besar. Motion People, terlalu banyak memakan daging hewan ekstrim dapat menimbulkan penyakit pada tubuh manusia, seperti TBC, hepatitis, dan virus-virus lain yang cacingnya dapat membunuh manusia. Selain itu, memakan daging hewan liar juga dapat merusak ekosistem rantai makanan. Tetapi, daging ular yang digunakan oleh warung Tenda Dua Kobra berasal dari ternak ular yang diperuntukkan untuk konsumsi, jadi tidak mengganggu ekosistem rantai makanan. Meskipun berbahaya, tetapi hal seperti itu tergantung dari cara pengolahannya.
Perlunya cek dan recheck sebelum memakan hewan ekstrim agar dapat merasakan khasiat alami dari hewan ekstrim tersebut. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan dari Tangerang. Eurika melaporkan untuk Netra Negeri. Kembali ke studio. Motion People, jangan beranjak dari ruang dengar Anda, karena setelah ini kami akan kembali dengan informasi produksi selondok dan puyur tetap berjalan meski pemesanan menurun. Tetap bersama kami di Netra Negeri 102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti mengudara untuk negeri. Iya, halo. Kenapa? Kamu jadi kan antar aku? Kemana? Kemarin kamu janji antar aku ke kampus. Ini waktunya udah mepet banget loh. Oh iya, aku siap-siap dulu. Kamu tunggu rumah ya. Aduh, lampu merah. Udah, terobos aja. Taatilah rambu lalu lintas saat Anda berkendara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Netra Negeri. Deka, seperti sebelumnya, kita akan kembali membahas makanan. Namun bergeser sedikit ke daerah Magelang, yaitu terdapat cemilan kerupuk selondok dan puyur. Enak banget nih kalau udah ada informasi tentang cemilan. Ada apa Rara dengan makanan kerupuk ini? Sayang sekali Deka, saat ini pemesanannya menurun hingga mempengaruhi omset yang didapat dan upah buruh yang diberi, meski produksi terus dilakukan. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung dengan kami reporter Fadila Rahma di Grabak, Kabupaten Magelang. Rahma, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Deka dan Rara. Motion People, selondok dan puyur merupakan kerupuk yang diproduksi di Semarum, Grabak, Kabupaten Magelang. Selondok ini berbentuk persegi panjang dengan proses pendiaman selama 3 hari agar dapat memasuki proses bumbu dan penggorengan. Berbeda dengan selondok Motion People, puyur berbentuk bulat tanpa dilakukan proses pendiaman. Bahan utama keduanya yaitu ketela. Produsen kerupuk selondok dan puyur, Sulaini, mengatakan memproduksi kerupuk hingga 150 kg per hari. Ketela yang digunakan harus mengandung sedikit air, dengan harga Rp20.000 per kilogram yang didapat dari Magelang, Lampung, dan Wonosobo. Bahan utama yang digunakan untuk membuat kerupuk ini sebanyak 8 hingga 9 kuintal. Sulaini mengatakan produksi dilakukan setiap hari, walau tidak banyak pemesanan. Hal inilah yang menyebabkan omsetnya menurun hingga 25% setiap minggunya. Pesanan itu tergantung dari masing-masing pengepul ya. Itu kalau di tempat saya sekitar 30-40%. Salah seorang buruh selondok, Parsih, mengatakan tugasnya adalah mengupas ketela 1 minggu sekali dan terkadang membantu proses motong, yaitu memotong bagian ujung ketela. Parsih diberi upah Rp1.000 per bagi untuk ketela yang sudah selesai dipotong-potong. Walau upahnya berkurang, hal ini tetap dilakukan Parsih agar dapat pemasukan untuk menyekolahkan anaknya. Hari kerja ada kemasukan ya ini, kadang ngocek, kadang setiap harinya cari kulit. Kalau ini sudah selesai ngupas langsung bayaran. Ya tiap harinya ya ada kurangan. Berbagai rasa diberikan, seperti pedas dan gurih, membuat penggemar kerupuk selondok Siti Latifah tidak bosan dengan kerupuk ini. Siti Latifah mengatakan tidak ada perbedaan harga kerupuk sebelum dan sesudah musim kemarau. Harganya tetap kok Mbak, masih seperti yang dulu Rp5.000 per kilo. Paling kalau naik ya sekitar cuma Rp500. Saya paling suka dari dulu selondok yang gurih, tapi lebih suka yang rasanya pedas. Rasanya juga nggak beda jauh dari dulu-dulu. Motion People, meski pemesanan saat ini menurun, produksi kerupuk tetap dilakukan agar dapat membantu warga Semarum memiliki mata pencaharian dan pemasukan setiap hari. Dari Magelang, Fadila Rahma melaporkan, kembali ke studio. Terima kasih Rahma. Motion People,
harga yang fantastis tak membuat primadona ikan koi menurun. Bahkan, penjualan ikan koi di Blitar di masa pandemi meningkat hingga 40-50%. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kali ini kita sudah terhubung dengan reporter Bintang Indra langsung dari Blitar, Jawa Timur. Silahkan laporannya Bintang. Baik, terima kasih Deka dan Rara. Motion People, di masa pandemi COVID-19 ini pasti banyak orang yang mulai bosan di rumah. Salah satu cara menghilangkannya adalah memelihara ikan koi. Hal ini membuat penjualan ikan koi di Blitar mengalami peningkatan cukup drastis dibandingkan sebelum pandemi. Salah satu lulusan perguruan tinggi negeri di Kota Malang, Agung Wahyu Utomo, memilih berbisnis ikan koi. Penjual ikan koi yang sudah menekuni selama 4 tahun ini mengaku penjualan ikan koi di masa pandemi naik hingga 50%. Saya menjual ikan koi jenis sanke per ekornya itu sampai 1 juta sampai 1.500.000 per ekornya. Dari sebelum masa pandemi itu, untuk ikan jenis sanke yang ukurannya sama itu hanya berkisar 500 sampai 700.000. Ikan koi dari Blitar menjadi primadona karena memiliki karakteristik badan yang besar, kualitas warna dan corak yang teratur pada tubuhnya. Agung menambahkan, ikan koi yang saat ini sedang booming adalah jenis soa dan sanke. Dari kedua jenis tersebut, soa dan sanke memiliki corak warna yang sama, yaitu hitam, merah, dan putih. Perbedaan dari kedua jenis tersebut yaitu sanke memiliki warna yang dominan merah, sedangkan jenis soa, ketiga warna tersebut harus seimbang. Selain warna dan corak yang membuat harga ikan koi meningkat, perawatannya pun juga mempengaruhi harga ikan koi tersebut. Salah satu pembudidaya ikan koi di Blitar, Agus Koirul mengaku perawatan ikan koi di musim penghujan seperti ini membutuhkan tenaga yang ekstra. Di musim hujan seperti ini, kita harus lebih ekstra tahu tanda-tandanya ikan sakit atau tidak. Kalau tanda-tandanya ikan sakit, secepatnya kita kasih obat dan penanganannya yang lebih bagus. Salah satu penghobi ikan koi di Blitar, Dandin Akmal mengaku dengan meningkatnya harga jual ikan koi menjadi suatu hal yang wajar dan tidak membuat kecintaan terhadap ikan koi menurun. Kalau menurut saya ya Mas ya, dengan meningkatnya harga ikan koi itu sebanding dengan perawatan yang dibilang lumayan sulit. Selain itu, semakin kesini juga corak dan warna ikan koi juga semakin bagus Mas. Saat ini, jarang ditemukan ikan koi dengan kualitas bagus. Perbandingannya hanya sekitar 1 banding ribuan. Karena indukan bisa menghasilkan 150.000 bibit dan hanya ada 1 yang berkualitas sangat baik. Dari Blitar, Bintang Indra melaporkan untuk Netra Negeri. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Bintang laporannya. Motion People, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Netra Negeri siang ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami hingga akhir. Bagi Motion People, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan segera vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyebaran COVID-19, dan melindungi orang tersayang di sekitar kita. Tetap dengarkan Netra Negeri tentunya hanya di 102,3 Motion FM. Saya Deka Aska. Dan saya Rara Ajeng, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. 102,3 Motion FM, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri.